Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Irianto, Magister Ekonomi dengan NIDN 07 12 11 9002. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini memaparkan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah program studi akuntansi dari tiga konsentrasi yang ada, yaitu mata kuliah akuntansi syariah. Dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa, saya menerapkan tiga komponen utama, yaitu DIA, D, Delivery, penyampaian yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, CPL, CPMK, sub-CPMK, metode pembelajaran. Interaction, yaitu strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment, yaitu sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi syariah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan kode EK418 memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi sarjana akuntansi pada semester ketiga. Dalam mata kuliah akuntansi syariah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses transaksi syariah yang relevan dengan bisnis syariah yang terjadi baik dalam lingkup lembaga keuangan syariah dan muamalah maliyah di masyarakat. Mata kuliah akuntansi syariah dirancang untuk memenuhi CPL 3, yaitu mahasiswa mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum, standar akuntansi keuangan syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Dari CPL 3 ini diturunkan menjadi 3 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis akuntansi syariah secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teknik menyusun secara mendalam tentang penyajian, penyusunan pelaporan, analisis laporan keuangan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis tentang perkembangan disiplin akuntansi syariah, meliputi akad dan transaksi yang sesuai dengan kaidah syariah Islam. Dari 3 CPMK yang diturunkan menjadi 9 sub CPMK, di mana sub CPMK ini menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi syariah. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan saya ajarkan pada mata kuliah akuntansi syariah. Ada 9 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama, pendahuluan akuntansi syariah dan sistem keuangan syariah. 2. Sejarah pemikiran akuntansi syariah dan studi komparasi. 3. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. 4. Akad murabahah PSAK 102. 5. Akad salam PSAK 103. 6. Akad istinsak PSAK 104 dan akad mudarobah PSAK 105. 7. Akad musyarakah PSAK 106 dan akad ijarah PSAK 107. 8.
akad sorf, akad wadiah, akad wakalah, akad kafalah, dan akad qardul hasan, akad hiwalah, akad rohan, dan akad jualah. 9. Zakat, wakaf, akuntansi pondok pesantren, dan koperasi syariah. Pada mata kuliah akuntansi syariah ini, saya menggunakan referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama, saya menggunakan buku ajar saya sendiri, yaitu buku ajar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh Unikama Press pada tahun 2022. Dan untuk referensi pendukung, saya menggunakan beberapa sumber referensi, yaitu yang pertama, buku akuntansi syariah di Indonesia edisi 4. Yang kedua adalah buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Yang ketiga adalah buku Ensiklopedia Zakat. Yang keempat adalah buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang kelima adalah buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Keenam adalah buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Yang ketujuh adalah buku Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dalam rangka capaian pembelajaran, maka saya menerapkan 3 model pembelajaran, case-based learning, ceramah, dan diskusi. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dengan 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS, untuk materi telah disediakan dalam Learning Management System LMS, yaitu dalam SPADA Unikama. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik mahasiswa, dan materi yang diajarkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, dan mengembangkan keterampilan berpikir, serta berpikir kritis dan kolaboratif. Modal pembelajaran tersebut antara lain yang pertama adalah forum diskusi kelas, dilakukan secara tatap muka dalam bentuk diskusi terbuka dan diskusi dalam kelompok kecil. Case-based learning, mahasiswa akan diberikan contoh kasus yang mana nanti mahasiswa akan menganalisis situasi yang relevan dengan materi kuliah dan menawarkan solusi atau pendapat. Mahasiswa atau kelompok juga mempresentasikan kasus yang telah mereka analisis dan mendiskusikan temuan mereka dalam kelas. Dalam model pembelajaran aktif, ada 2 bentuk. Yang pertama adalah debat. Mahasiswa membahas topik kontroversial dalam format debat untuk melatih kemampuan argumentasi dan pemikiran kritis. Yang kedua adalah workshop. Kegiatan praktis yang memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari melalui latihan yang berlangsung. Asesmen dalam penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif. Dengan penilaian tugas, ada 9 tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, yang kesemua tugas tersebut terhubung dengan CPMK dan sub-CPMK. Berikut indikator dalam penilaian tugas terdiri dari yang pertama, anatomi tugas sesuai dengan format yang disepakati. Yang kedua, unsur plagiasi. Yang ketiga, ketepatan penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, sitasi dan pengutipan. Yang kelima, layout dan kerapian penyajian. Untuk nilai total, saya menggunakan format sesuai dengan bobot penilaian yang diterapkan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yaitu tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 50%. Pemberian nilai akhir didasarkan pada rentang nilai berikut. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika masuk dalam rentang nilai 91 sampai 100. Nilai A- dari rentang nilai 84 sampai 90,99. Nilai B plus dari rentang nilai 77 sampai 83,99. Nilai B dari rentang nilai 77 sampai 83,99. Nilai C plus dari rentang nilai 61 sampai 65,99. Nilai C dari rentang nilai 55 sampai 60,99. Nilai D dari rentang nilai 41 sampai 54,99. Dan nilai E dari rentang nilai 0 sampai 40,99.
Selanjutnya saya akan menayangkan video rekaman pembelajaran secara tatap muka mata kuliah akuntansi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah akuntansi syariah, yaitu adalah akad musyarakah. Mungkin kita perlu review dulu untuk materi kemarin, yaitu terkait dengan akad mudharabah. Akad mudharabah dan akad musyarakah ini merupakan materi yang dari natural uncertainty contract. Jadi merupakan akad-akad perdagangan dalam Islam. Jadi akad itu dibagi menjadi dua, ada akad perdagangan dan juga ada akad sosial. Nah, akad mudharabah dan musyarakah ini masuk dalam akad perdagangan, khususnya pada natural uncertainty contract. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari akad mudharabah dan musyarakah itu nanti teman-teman bisa lihat ketika selesai materi ini. Nah, perlu saya review dulu untuk akad mudharabah kemarin bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yang terdiri dari mudharib dan shahibul mal, yang mana shahibul mal menitipkan investasinya kepada mudharib untuk dikelola. Di sini artinya shahibul mal tidak melakukan pekerjaan, hanya sebagai investor pasif. Nah, bagaimana dengan di akad musyarakah? Nah, di akad musyarakah kalau misalkan kita lihat dari pengertiannya, musyarakah al-syirkah atau al-ikhtilat, ikhtilat itu artinya adalah percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih. Kalau misalkan didefinisikan lebih lanjut, akad musyarakah ini adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, ini maksudnya kalau misalkan di mudharabah kemarin itu adalah usaha hanya dilakukan oleh mudharib. Jadi mudharib yang melakukan usaha, shahibul mal hanya sebagai pasif. Nah, sedangkan di akad musyarakah kalau kita tinjau dari sisi definisinya, ini dua orang atau lebih mereka berkontribusi baik itu dana maupun juga usaha. Nah, menurut dari definisi menurut Dewan Syariah Nasional dalam Majelis Ulama Indonesia, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi baik itu dana maupun baik itu usaha, dan juga terkait dengan bagi hasilnya atau keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, untuk kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan biar lebih paham teman-teman terkait dengan skema overview terkait dengan akad musyarakah ini, di akad musyarakah ini kita bisa lihat ternyata ada proyek usaha yang harus dijalankan. Nah, itu membutuhkan yang pertama adalah dana, yang kedua adalah membutuhkan oleh pengelola. Nah, di sini ada dua mitra, mitra 1 dan mitra 2, mereka akan bersama-sama melakukan akad perjanjian musyarakah, yang mana nanti dia akan melakukan proyek usaha. Proyek usaha ini boleh apapun juga, jadi boleh nanti bisa dipilih salah satu. Nah, setelah itu dari kedua mitra ini nanti dilakukan perjanjian, disepakati bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi, misalnya kontribusi modal, atau bisa juga dibuat dengan kontribusi prosentase, baik itu dari modal. Nah, ini terkait dengan keuntungannya. Bagaimana dengan kerugiannya? Sama juga, kerugian juga disepakati di awal, didasarkan pada misalkan dari kontribusi dana, modal, atau juga mungkin dari keaktifan dari anggota tersebut. Karena bisa jadi mitra 1 dan mitra 2, yang satu jadi direktur, yang satu mungkin jadi wakil direktur. Itu mungkin bisa jadi pembagian berbeda. Jadi disepakati di awal, di depan. Nah, terkait dengan jenis dari akad musyarakah itu dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah syirka al-milk, jadi terkait dengan kepemilikan bersama dan keberadaannya
muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama suatu kekayaan. Sirka ini biasanya didapatkan atas warisan atau biasanya dalam bentuk wasiat. Jadi misalkan warisan dari orang tua itu bisa dilanjutkan dengan model akad sirka al-mulk. Kalau misalkan tidak ada hubungan tersebut, misalkan tidak ada wasiat atau warisan, maka lanjut ke sirkah yang kedua, yaitu adalah sirkah al-uqud atau sirkah kontrak. Jadi persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam sirkah ini keuntungan dibagi secara proporsional di antara para pihak dan kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Nah, dalam sirkah al-uqud ini masih dibagi menjadi beberapa sirkah lagi. Ada sirkah abdan, sirkah wujud, sirkah inan, dan sirkah mufawadah. Nah, ini kita coba ke contoh kasus dari akad musyarakah PSAK 106. Yang pertama adalah contohnya adalah Tuan A dan Tuan B masing-masing menginvestasikan dananya sebesar 20 juta rupiah untuk usaha bengkel. Nah, nisbah yang disepakati dengan perbandingan Tuan A banding Tuan B 60-40%. Pada bulan Januari diketahui usahanya memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah, sedangkan pada bulan Februari mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana perhitungan nisbah pada bulan Januari dan Februari. Nah, saya minta mungkin 2 menit ya, teman-teman bisa mencoba untuk kira-kira keuntungannya itu berapa dan kerugiannya kira-kira berapa. Coba teman-teman ini sambil dihitung juga. Saya kasih waktu mungkin 1 menit atau 2 menit ya. Karena kembali lagi sambil teman-teman menyiapkan untuk perhitungannya, karena kembali lagi bahwa perhitungan itu didasarkan pada porsi, baik itu porsi modal atau porsi keuntungannya. Sebagai petunjuk untuk contoh kasus ini, untuk keuntungannya dibuat dengan perbandingan porsi yang sudah disampaikan. Nah, untuk kerugiannya didasarkan pada porsi modal. Nah, kira-kira dengan contoh kasus seperti ini, kira-kira teman-teman bagaimana untuk menjawabnya? Contoh kasus ini juga sama dengan contoh kasus yang saya berikan pada minggu lalu. Jadi dalam akad mudharabah juga sama contoh kasus yang ada. Cuma memang yang menjadikan perbedaan adalah dari sisi pembagian nisbah bagi hasilnya. Oke, saya kira cukup ya. Kira-kira berapa untuk nisbah pada bulan Januari 2020 terkait dengan keuntungannya? Kira-kira untuk Tuan A itu dapat berapa? Nilainya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Berapa? Kira-kira nilainya berapa? Dari 20 juta, berapa nilainya? Tuan A nya dapat berapa?
Berapa? Dapat 8 juta. Ada yang lain? Ada yang lain? Tuan A nya kira-kira dapat berapa? 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 3 juta. Oke, yang lain? Kalau kerugiannya Tuan A kira-kira dapat berapa? Dari 2 juta ini pembagiannya gimana? Berarti kerugiannya berapa? 800? 1 juta? Oke, kita coba ya, lihat. Nah, keuntungannya adalah 20 juta, sedangkan keuntungannya itu adalah berdasarkan dari modal 20 juta, sedangkan kerugian dari persentase keuntungan. Jadi pada bulan Januari keuntungan 5 juta rupiah lagi. Itu maka pembagiannya berdasarkan kesepakatan persentase nisbah. Tuan A itu dapat 5 juta rupiah dari keuntungan 5 juta ya, menjadi karena 50-50 20-20, maka Tuan A mendapat 2,5 dan juga Tuan B dapat 2,5 juta. Jadi sama, dibagi sama. Nah, sedangkan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan persentase. Pada bulan Februari kerugiannya adalah 2 juta. Nah, Tuan A ini adalah 60% dan Tuan B 40%. Berarti Tuan A menanggung kerugian 1,2 juta dan Tuan B menanggung kerugian sebesar 800.000. Nah, dari sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan baik itu terkait dengan definisi, contoh kasus, dan pembagian dari akad musyarakah tersebut. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini akan menjadi tugas teman-teman minggu depan. Tugas ini adalah sifatnya adalah individu, tugas individu. Teman-teman mencoba untuk melakukan perhitungan dan juga nanti melakukan proses, menguraikan proses terkait dengan baik itu pencatatan dan juga pelaporan akuntansi. Tuan Budi dan Tuan Banu masing-masing menginvestasikan dananya sebesar 200 juta untuk usaha spare part kendaraan. Nah, nisbah yang disepakati dengan perbandingan Tuan A dan Tuan B 60-40% pada bulan Januari 2020. Diketahui usahanya memperoleh laba sebesar 50 juta, sedangkan pada bulan Februari 2020 mengalami kerugian sebesar 20 juta. Nah, ini adalah tugas yang hampir sama proses pengerjaannya seperti tadi contoh soal yang tadi studi kasus ini. Nah, Anda diminta untuk menghitung terkait dengan bagi hasil, baik itu keuntungan maupun kerugian, dan juga Anda diminta untuk menguraikan proses pencatatan serta pelaporan terkait dengan akuntansi akad musyarakah. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini terkait dengan akad musyarakah. Untuk materi sudah saya siapkan juga di LMS di Unikama di Sparta, teman-teman bisa mengaksesnya. Dan juga untuk pengumpulan tugas nanti minggu depan nanti kita akan mencoba mempresentasikannya satu-satu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi